Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat ya, semua sehat-sehat. Ada yang absen hari ini? Tidak. Ada yang absen? Tidak. Wah, ini siapa yang belum makan ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Sudah makan semua ini? Sudah. Yang belum mandi tadi? Tidak ada. Mandi ya. Iya. Baik, pada hari ini kita belajar tentang menjadi manusia baru. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana apakah anak SMA boleh berpacaran atau tidak. Kan itu tema kita kemarin kan? Iya. Belajar tentang batas-batas berpacaran. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah kita belajar tema berikut ya, menjadi manusia baru. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita seperti biasanya, kita dulu bernyanyi dan berdoa. Nah, tugas Cune dan Dede William kita di dalam nyanyi dan doa. Silakan maju depan. Jadi menyanyi semangat ya. Iya, Pak. Baik, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam materi, mari kita bernyanyi mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Jangan Lelah. 3, ya. Jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Jangan sampai putus asa. Sekarang G ya. Oke, ada semangat ya. Mari kita mengangkat satu lagu pujian lagi yang berjudul Jangan Lelah, Jangan Berputus Asa. 3, ya. Jangan lelah bekerja di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang kita.
kami kembali berdoa mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami. Engkau telah menolong kami, melindungi kami, yang dimana dari tadinya kami dari rumah hingga kami bisa sampai di sebelah kami ini, yang Engkau telah menjauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan dan juga kematian secara tiba-tiba. Tuhan Yesus, inilah kami. Sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Engkau campurkanlah tangan-Mu di dalam kegiatan ini, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, juga pembahasan kami berkaitan dengan manusia baru. Karena juga Engkau juga memperoleh berkat-Mu, sehingga kami bisa menjadi manusia baru di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, guru-guru kami terkhusus sebagai guru bidang studi, berilah ingatan yang bersih dan juga berikanlah kesehatan, supaya bisa mengingatkan kami pengalamannya dan juga mengingatkan kami, supaya kami tidak salah arah untuk mengerti tentang pembahasan kami ini. Tuhan Yesus, inilah kami. Kami serahkan jiwa dan raga kami di tangan-Mu. Lindungilah. Kami percaya kami ada dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kepada DB. Nah, jadi dari ujian kita pada hari ini tentang bukan dengan barang-barang. Jadi di antara kalian ini siapa yang merasa diri berdosa dulu? Coba tunjuk tangan. Siapa yang merasa diri berdosa? Di semua ini berdosa ya? Ya. Yang merasa diri tidak berdosa? Tidak ada, Pak. Jadi semua kita berdosa. Dari lagu tadi kita teringat bahwa apa dalam lagu tadi? Siapa yang bisa memberikan refleksinya dari lagu tadi ini? Kita kan berdosa tadi kan? Ya. Dari lagu ini tadi, apakah ada solusi terhadap dosa? Siapa yang bisa memberikan? Ada yang mau ini? Kan tadi kataku telah mati, ya kan? Ya kan? Tinggalkan cara hidup yang lama. Berarti semuanya Sia-sia. Jadi ada solusi terhadap dosa yang kita perbuat? Ya. Solusinya melalui lagu ini tadi apa kira-kira? Dengan meletakkan kehidupannya kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi lebih baik lagi. Yang lain ada tanggapan yang lain dari lagu ini tadi dulu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Adakah solusi terhadap dosa? Ada. Ada yang bisa mau menyampaikan? Nah, jadi dalam lagu ini tadi kita akan mendalam dalam pembelajaran pada hari ini tentang kita akan membahas tentang manusia. Namun sebelumnya kita absen dulu ya. Kita absen. Ada yang mau hadir hari ini? Semua bawa buku ibadah ya? Nah, nanti setelah pembelajaran ini dikumpul ya buku ibadahnya. Ya. Ya, kita absen ya. Alfa berkat. Ini Pak. Hadir.
Asman Waris Jawa, Kang Ismail Bulan, Hadir Pak. Kristia Casani Guleng, Hadir Pak. Devi Triani Alawa, Hadir Pak. Devian Putra Alawa, Hadir Pak. Eben William, Hadir Pak. Evil Mayanto Giawa, Hausen, Ernawati Alawa, Hadir Pak. Frances Teranduru, Dewi Maulu, Dewi Suduru, Kristina Giawa, Hadir Pak. Michelle, Natal Sawati Dulu, Monica Miniana Lawa, Hadir Pak. Nova Berta Laia, Hadir Pak. Elisha Lawa, Hadir Pak. Mas Rahmat Undala, Hadir Pak. Salewati Alawa, Santriani Alawa, Hadir Pak. Sri Putri Susanti Jilibu, Hadir Pak. Piano Fris Magdalena, Hadir Pak. Alfa Berkat Jawa. Si siapa ini? Francisca Laia. Hadir Pak. Ada yang saya tidak sebut ini? Ada Pak. Siapa? Andika Mikael. Andika Mikael ya. Hadir Pak. Nah, baik, ini ada satu orang tadi yang absen ya. Iya Pak. Nah, jadi sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita harus mengerti tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Jadi tujuan pembelajaran pada KG 3.3 ini tentang menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Nah, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Jadi bisa dilihat di atas. Yang pertama, ya, siswa memahami proses menjadi manusia baru dan pentingnya menjadi manusia baru. Ini berdasarkan percakapan Yesus kepada Nikodemus. Ya, jadi di situ nanti kan sudah ada Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Di situ ada peristiwa yang terjadi nanti ya antara Nikodemus berbicara tentang Tuhan Yesus yang bagaimana menjadi manusia baru. Yang kedua adalah memahami makna ciptaan baru sesuai firman yang dituliskan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi di situ memahami apa makna ciptaan baru ya, sesuai firman Tuhan. Rasul Paulus datang ke Korintus. Yang ketiga, memahami proses pertobatan Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Jadi bagaimana kisah Rasul Paulus itu bertobat dari kehidupan lama kepada kehidupan baru setelah dia berubah. Kita tahu Rasul Paulus itu sebelum dia bertobat dia adalah seorang jahat ya. Memahami peran Roh Kudus dalam pembaharuan hidup itu ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Artinya di sini siswa memahami apa peran Roh Kudus dalam kehidupan sehingga kita menjadi manusia baru. Yang berikut adalah memahami sifat-sifat manusia baru berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 2. Ya, di situ apa? Nanti kita bisa mendeteksi ya, dari sifat-sifatnya tentang manusia baru. Dan terakhir dalam tujuan pembelajaran ini, setelah kita memahami seluruh ini, maka di sini nanti siswa mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dan menjadi manusia baru. Itu tujuan pembelajaran kita dalam KD 3.3 ini tentang menjadi manusia baru. Jadi ini harapan yang diharapkan kepada kita semua, pada siswa kami. Nah, jadi sebelum pembelajaran, maka ada beberapa gambar yang saya tampilkan. Ini adalah gambar manusia. Dari gambar ini, coba dulu diperhatikan, diidentifikasi apa saja yang ada di dalam gambar ini. Coba perhatikan. Ada yang bisa memberikan tanggapan. Dilihat dulu. Sudah? Silakan diperhatikan baik-baik gambar ini.
Sudah diperhatikan? Masih diperhatikan? Baik. Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Apa yang dilihat di gambar ini? Ayo silakan tunjuk tangan dan berdiri. Ada yang mau? Apa saja yang ada dalam gambar ini? Atau apa bentuk gambar ini? Baik, nah silakan. Di dalam gambar itu terdapat ada seseorang yang digambarkan banyak hewan, yang dimana ada babi, ada ular. Yang dimana babi itu adalah sebuah hewan yang memiliki sikap yang rakus. Jadi dia memiliki sifat yang rakus. Dan ada seekor ular yang dimana dia itu kelicikan. Dan ada seekor seperti Dajjal, ya, Lucifer, yang dimana itu raja setan. Yang di dalam itu di dalam hatinya itu yaitu tersebut terdapat sifat-sifat yang buruk, dan di sampingnya ada Alkitab dan merpati, yang dimana dia jauh dari Tuhan, yang dimana dia jauh dari merpati dan juga firman Tuhan. Gitu, Pak. Baik. Yang lain ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa yang dilihat, identifikasi di dalam gambar ini? Gambar apa dulu dilihat sekalian? Apa aja yang ada di dalam gambar itu? Coba. Satu, ada manusia. Yang kedua apa lagi? Ya, di dalam harimau itu apa lingkarannya itu? Namanya apa ya? Hati. Ya kan? Nah, di dalam hati itu apa yang ada? Ada iblis, ada ular, ada harimau. Setelah itu ada gambar lain yang ada selain yang kalian sebutkan? Nah, apa itu? Di mana ada dia? Di dalam hati atau di luar hati? Ya kan? Nah, jadi menurut kalian manusia lama itu ciri-cirinya apa tadi menurut gambar ini? Di dalam hatinya apa aja yang ada? Oke, siapa yang bisa mendefinisi memberikan tanggapan? Pak Fris, coba berdiri. Tadi sudah sebutkan apa yang ada di dalam hati manusia lama sebenarnya. Berdiri. Hati. Itu lambangnya apa di situ dalam gambar itu? Ular, ya kan? Ular. Harimau. Ada babi, ada iblis. Ada kura-kura. Ada kuda. Lalu Yesusnya ada di mana kalau manusia lama? Di halakinya, Pak. Oke, silakan. Yang lain, ada yang bisa memberikan tanggapan? Nah. Ada? Siapa ini si Jenius? Coba Jenius dulu. Kau apa yang kamu perhatikan dalam gambar ini? Apa yang ada? Pak, menurut saya yang ada di dalam hati manusia adalah ular, setan, dan harimau. Tuhan berada di dalam luar manusia. Kalau gimana? Apa itu? Kalau manusia? Kalau manusia lama. Ya. Ada lagi yang lain? Eben? Nah, apa? IC Andika. Apa yang kamu perhatikan? Di dalam hati orang tersebut terdapat hal-hal yang buruk seperti ular, iblis, dan babi dan lainnya. Ya. Jadi dalam hati manusia lama ya, Ya. Yesusnya dan Roh Kudusnya ada di mana? Di luar hati. Ada lagi yang lain? Silakan Kristina. Berdasarkan gambar tersebut, di dalam tersebut dilambangkan ada ular, ada iblis, ada harimau dan lain sebagainya. Artinya situ manusia lama itu banyak yang dia lakukan seperti mudah marah, mudah berkata kotor, dan bisa-bisanya melakukan fitnah atau pengkhianatan terhadap sesama, dan tidak memiliki kasih, kesetiaan, dan sabar
Baik, ada gambar berikut saya. Nah, ini gambar. Kira-kira gambar ini bisa jelas nih. Coba dilihat dulu gambar. Jadi perhatikan gambarnya. Baik. Ada yang bisa memberikan tanggapan atau apa yang dipahami tentang gambar ini? Silakan berdiri. Yang saya pahami dalam gambar tersebut, manusia yang telah bertaubat, yang telah memberi hidup baru di hadapan Tuhan. Misalkan seperti seorang Paulus waktu itu yang masih belum tobat, seperti gambar yang kita lihat tadi, yaitu seseorang yang hidup di dalam hidup yang lama, yang ada di dalamnya ular dan berbagai macam lah yang ada di dalamnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, seseorang yang sudah menerima kehendak Tuhan di dalam kehidupannya hingga ia telah menerima hidup baru, yaitu dia mau dekat kepada Tuhan, yang dimana dia selalu membaca Alkitab dan juga selalu mempunyai kelembutan ataupun kesetiaan, kesabaran dan lain sebagainya. Yang penting yang manusia yang hidup baru itu, manusia baru adalah dapat disebut yang hidup di dalam Roh Kudus ataupun di dalam Tuhan. Sekian. Ya, terima kasih. Jadi katanya tadi di dalam hati manusia baru telah diperhatikan. Kalau di dalam gambar ini apa yang ada di dalam gambar ini? Perhatikan dulu. Nanti dulu ada manusia. Ada gambar apa lagi? Hati dulu ya. Di dalam hati apa yang ada? Apa lagi? Bintang kan? Berarti mata. Lalu apa lagi yang ada di luar? Anjing, ular, kura-kura, harimau, babi, setan, serigala. Nah, apa bedanya dengan gambar yang pertama tadi? Coba. Kalau di gambar pertama tadi, ada nggak perbedaan atau tidak? Kira-kira apa perbedaan? Ya, gimana? Bisa ada yang mendefinisikan atau yang memberikan gambar apa perbedaan antara gambar kedua dan pertama? Ini gambar pertama tadi kan? Ini gambar kedua. Ada? Halo? Ya, silakan. Pada gambar pertama atau pada manusia lama, dalam hatinya itu terdapat beberapa hewan seperti yang ada di gambar pada manusia baru ini. Ada anjing, ada babi, dan ada lain sebagainya, dan juga ada setan. Berarti manusia lama itu sikapnya atau perbuatannya itu mengarah pada hal yang tidak baik atau tidak positif, tidak mengandalkan Tuhan. Sedangkan pada manusia baru ini dalam hatinya itu terdapat Alkitab, tanda salib, bintang dan burung dan lain sebagainya, itu bahwa menandakan bahwa dia mengharap dan dia mengandalkan Tuhan dalam hatinya. Dan di luar itu ada beberapa ada juga setan, harimau. Walaupun ada di luar yang mengganggu, ada yang mengganggunya seperti harimau, setan tetap dia tetap mengarah pada dia tetap mengandalkan Tuhan, walaupun banyak yang mengganggunya atau yang dapat dikatakan memprovokasinya untuk mengarah ke hal yang tidak baik lagi. Sekian dari kata saya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Yang lain juga tadi tepuk tangannya. Ada lagi yang lain yang bisa kita tandakan. Ini antara manusia lama. Ada? Yang mau kenapa? Berdiri. Silakan berdiri. Tapi kasih pendapat. Manual. Jadi perbedaannya dari mana manusia lama disediakan beberapa gambar hewan. Bukan berarti hewan, tetapi prinsip dari hewan tersebut, ratusan dan kelincikan dan yang lain. Yang dimana dia jauh dari salib, yang dimana itu adalah bisa dikatakan sebagai Tuhan, atau disediakan sebagai
penebusan, dan juga Alkitab sebagai firman atau disebut sebagai Allah, dan merpati sebagai Roh Kudus. Dan di manusia baru terdapat di dalam hatinya itu Roh Kudus, salib, dan juga firman. Dan juga di luarnya itu jauh dari sifat keburukan yang dilaluinya, atau dia telah merubah pola sifatnya, perilakunya yang jauh dari sifat buruk yang seperti tadi, Pak. Gitu. Baik, terima kasih. Kita dulu. Yang lain saya tidak akan tanggapan lagi. Sudah jelas ya. Sudah. Ini Kasani dulu nih. Coba kasih tanggapan. Apa tanggapan? Yang dimana kalau di manusia lama ini di dalam hatinya diibaratkan bagaimana hewan memiliki sifat-sifat yang buruk, antara lainnya kelicikan, iri hati, rakus, dan lain sebagainya, yang dimana dia jauh dari Roh Kudus, jauh dari Tuhan. Sedangkan kalau di manusia baru, di dalam hatinya dia mengandalkan Tuhan, ada Alkitab, ada salib, ada merpati, yang dimana dia itu memiliki Roh Kudus, yang dimana berarah pada sifat-sifat yang baik yang mengandalkan Kristus di dalam hidupnya. Tuh, ya. Baik, terima kasih. Tukang dulu. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Si Junet katanya. Silakan dulu kasih tanggapan dari kedua gambar ini. Apa yang kamu paham? Jangan malu-malu ya. Baik, yang saya pahami dalam gambar manusia lama itu, dalam hati manusia lama itu terdapat sebuah kelicikan, yang dimana di dalam hatinya itu terdapat setan yang mengaruhi kehidupannya, yang mengarah pada hal-hal buruk, yang dimana dia itu jauh dari firman Tuhan ataupun dari perihal-perihal baik, karena hidupnya itu mengarah pada kerakusan yang penuh dengan kedengkian kepada sesamanya. Sedangkan dalam manusia baru, saya memahami bahwa dalam hatinya terdapat bahwa dia itu sedekat dengan Tuhan, tetapi ada juga setan yang ingin menggodanya, tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hal bertindak, apakah itu baik maupun buruk. Jadi sekian saja. Ya, terima kasih. Itu lama ini, itu yang diam dari tadi. Gimana apa pendapat dulu, apa yang kamu pahami dari dua gambar? Jadi menurut saya dari dua gambar tersebut adalah hati manusia lama itu dipenuhi dengan sifat-sifat dari hewan tersebut. Seperti ular itu memiliki hati yang licik, dan seperti babi itu tamak atau rakus. Ya. Dan lalu dari semua sifat-sifat baik seperti dari Alkitab itu melambangkan Tuhan, dan merpati itu Roh Kudus. Semakin menjauh ketika hatinya dikuasai oleh sifat-sifat dari hewan tersebut. Nah, ketika manusia lama telah hidup menjadi manusia baru, hatinya telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan Tuhan. Dan ketika hatinya telah dikuasai oleh Roh Kudus, semua sifat-sifat dari hewan tersebut yang ingin mencoba masuk ke dalam hatinya ditahan oleh Roh Kudus yang ingin mencoba ditahan oleh Roh Kudus oleh dari sifat-sifat hewan-hewan yang ingin mencoba masuk. Dan ketika manusia baru telah menjadi milik Tuhan, maka semua sifat-sifat lama telah tergantikan oleh sifat-sifat Roh Kudus dan sifat Tuhan. Ya, terima kasih. Yang lagi saya ada yang memberikan sugestinya. Asiska ini, dia mau menyanyikan apa yang kamu pahami dari dua gambarnya, apa yang kamu mengerti. Baik, perbedaan antara manusia baru dan manusia lama. Di dalam manusia lama, di dalam hatinya berupa sikap-sikap buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia sudah jauh dari Tuhan, yang ada di dalam hatinya kelicikan. Di sana terdapat hewan-hewan. Bukan berarti dia hewan, tapi di situ dilambangkan sikap-sikap yang tidak baik. Namun ketika dia sudah percaya kepada Tuhan, maka dia mengalami hidup yang baru, sehingga di dalam hatinya yang ada dia dekat dengan Tuhan. Dia selalu mengedepankan Tuhan di dalam kehidupannya setiap dia bertindak, meskipun di sana ada yang mengganggunya, ada iblis yang mencoba untuk merayunya untuk melakukan hal yang buruk. Tapi
Tetapi karena dia sudah mengalami hidup baru, maka dia selalu mengedepankan firman Tuhan ketika dia bertindak. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Yang saya sampaikan ini semuanya luar biasa ya, mendefinisikan. Saya percaya yang lain juga punya pemahaman seperti itu tentang manusia lama dan manusia baru. Apa perbedaan mendefinisikan? Saya percaya yang lain juga punya pemahaman seperti itu tentang manusia lama dan manusia baru. Apa perbedaannya? Minimal sudah ada gambaran dalam gambar ini. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan, silakan tegakkan dulu badan di posisi relax. Sudah. Jadi anak-anak berhenti sejenak dan kegiatan yang kita lakukan sekarang cobalah untuk relax tanpa menyandar di kursi. Ya, tanpa menyandar, posisi tegak, badan ditegakkan. Usahakan bahu kiri sejajar dengan bahu kanan. Ya, sejajar dengan bahu kanan. Kedua tangan di paha, telapak tangan diletakkan di paha dengan ujung tangan menghadap ke atas. Ya, sekarang jika sudah nyaman, ya, sudah merasa nyaman, silakan mulai menghirup udara. Ya, rasakan udara yang masuk. Kemudian buanglah udara dengan perlahan lewat mulut. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Sekarang hirup lagi udara, matanya dipejamkan semua, dihirup udara. Rasakan perut sedang menepis ketika menghirup udara. Ya, rasakan perut mengembang. Ya, ketika membuang nafas, ya, dari hidung rasakan perut lagi mengembang. Ya. Lakukan sekali lagi, hiruplah udara. Ya, menghirup udara, rasakan perut Anda ketika menghirup udara sedang menepis. Ya, dikeluarkan udaranya sambil mata tetap ditutup. Ya, rasakan perut Anda sedang mengembang. Sekarang pikiran Anda, pikirannya sekarang dialihkan ke tenggorokan. Coba perhatikan tenggorokan, pikiran dialihkan ke tenggorokan. Ya, tenggorokan sedang batuk, sakit, atau tidak merasa nyaman. Pikiran sekarang dialihkan ke bagian telinga. Ya, mungkin telinga ada gangguan sedikit dari telinganya. Sekarang pikirannya dialihkan ke tungkai, bagian kaki bagian bawah. Rasakan Anda sedang menginjak tanah sekarang. Ya. Anda sampai kakinya digoyang-goyang, Anda sedang berjalan. Ya. Anda sedang merasakan. Ya. Sekarang perhatikan tubuh Anda, mana bagian yang sakit dan di bagian tubuh, mungkin leher bisa digoyang-goyang, ya, sedikit, dibuat rileks sehingga badan terasa capek. Dan setelah itu dihirup lagi udaranya dengan baik, ditarik nafas dalam-dalam. Ya, rasakan ketika menarik nafas perut Anda sedang menepis dan dikeluarkan. Rasakan perut Anda sedang mengeluarkan. Tarik perlahan-lahan, silakan dibuka matanya dan dilihat. Sudah rileks? Sudah bisa lanjutkan? Baik, sekarang kita masuk dalam kelompok untuk membahas lagi lebih lanjut tentang manusia baru. Bagaimana manusia baru? Maka kita masuk di dalam kelompok yang sudah saya bagikan di sini. Jadi untuk kelompok 1 di situ, di sini, kelompok 2 di situ, dan kelompok 3 di sini, dan di sebelah kiri saya kelompok 4. Kelompok 1 Mikael Putra Tinambanua langsung aja berdiri semua. Langsung duduk kursinya sama mejanya. Mikael Kristiani Casani Dule, Setriani Halawa, Sastrandulu, Alfa Berkat Jawa. Jadi di sebelah sini kelompoknya. Sudah untuk kelompok 1. Kelompok 2. Cepat ya, kita ini kelompok 2 di sebelah sini. Keserahnya menjadi. Yang terima dulu Capres 2014. Ermawati Alawa, Denis Alawa, Jenis Duru, Delvin Alifra Alawa. Itu kelompok 2.
Kelompok ketiga Bapak Bertalaya, Putri Alawa, Pasrama Budala, Pasma Walis Yawa, Sarwa Dalawa, Sarwa Dalawa. Kelompok 4 Edilian Suku Alawa, Monika Negara Alawa, Frans, Robles, Francisca, Laya. Ada lagi yang bisa disebut namanya? Ada. Andika kelompok 1 tadi ya. Baik, sudah masuk semua dalam kelompok? Nah, jadi dalam kegiatan kelompok ini nanti, yang pertama yang dikerjakan di sini ada lembar kerja siswa. Hasil diskusi kelompoknya, nama kelompoknya ditulis di sini. Hasil diskusinya dan pertanyaan atau latihan yang sudah Bapak kasih di sini dikerjakan, ya. Dari dibahas di kelompok lalu ditulis jawabannya dalam satu orang yang menulis dalam kelompok. Setelah ini nanti Anda menyampaikan pendapat masing-masing terhadap hasil diskusi. Yang lain memberikan tanggapan atau sanggahan atau berupa pertanyaan. Demikian seterusnya nanti kita kasih waktu 5 menit, ya 5 menit. Nanti sesuai arahan seterusnya. Mengerti ya? Mengerti Pak. Baik. Jadi kelompok 1 ini ya. Silakan berdiskusi dan dijawab yang ada di sini ya. Untuk kelompok 2 ini kelompok 3 satu lembar aja ya hasil diskusinya didiskusikan. Ya. Nah, jadi di sini nanti kalian berdiskusi. Ya, boleh dulu berdiskusi ini saling berhadapan-hadapan supaya lebih refleksi, jangan menghadap di sini. Sepakati. Nanti waktu presentasi kembali seperti ini ya. Saya berikan waktu untuk mendiskusikan ini sekitar 10 menit ya, sampai 15 menit. Jadi mau digunakan waktu baik. Nah, jadi di situ nanti ada ayat-ayat yang sudah saya kasih. Yang dijawab itu berdasarkan ayat itu ada jawabannya. Dan kedua di situ ya, bagaimana menjadi manusia baru itu kesimpulan kelompok. Ya, menurut kelompok. Baik, silakan dikerjakan dalam kelompok. Waktunya 10 menit sampai 15 menit ya. Bisa berhadapan pada yang 2 ribuan harus dicatat kalau sudah baik, diberikan waktu dulu 10 sampai 15 menit. Sebelum dikerjakan, dibaca dulu Alkitabnya masing-masing sekitar 10 menit bahannya agar bisa nanti menyampaikan. Gimana, ada kendala?
Gimana? Kami mau film begitu sih. Eno, cepat. Fokus mana ada? Kau mau ada. Ya kau bukan naik motor. Mau nyoni minum. Ada kendala? Tidak ada ya?
Kala sampai nggak suka Pak. Oh, di tengah. Dong. Ini dah. Mana suatu? Mana suatu? Mana sudah? Kita berapa menit lagi? Ya, sudah 5 menit lagi ya. Berapa?
Sudah. Gimana? Sudah. Sudah ini. Baik, waktunya 2 menit lagi ya. Kita ganti. Oke, 1 menit lagi. Nanti kembali kepada posisi semula. Nanti menyampaikan hasil diskusinya. Kalau sudah bisa kembali kepada posisi semula. Menit, 2-3 menit menyampaikan hasil diskusinya. Lalu yang lain juga, 2 kelompok yang lain juga seperti begitu ya, menyampaikan hasil diskusinya. Bisa nanti memberikan tanggapan masukan. Sudah, kelompok 1 gimana? Sudah. Baik, sekarang kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya dari apa yang sudah dikerjakan. Berikan kesempatan. Silakan menyampaikan. Ya, disampaikan, dibacakan apa yang sudah dihasilkan. Baik, ini hasil dari diskusi kami. Di mana pertanyaan pertama, tuliskan bagaimana proses menjadi manusia baru dan pentingnya menjadi manusia baru berdasarkan percakapan Yesus kepada Nikodemus. Prosesnya, menurut percakapan Yesus dan Nikodemus, proses menjadi manusia baru ketika dilanjutkan dari air dan roh. Dan pentingnya menjadi manusia baru adalah beroleh hidup yang kekal, terlepas dari dosa dan diberkati Tuhan. Pertanyaan nomor 2, tuliskan yang dimaksud dengan manusia baru. Manusia baru ini adalah
dengan manusia baru. Yang dimaksud dengan manusia baru adalah manusia yang hidup dalam Kristus, yang mengandalkan Kristus dalam setiap kehidupannya, walaupun banyak godaan iblis yang ingin memengaruhinya. Dia tidak menghiraukan, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hatinya. Dan dia hidup kudus di hadapan Allah, dan manusia mengubah cara berpikir negatif menjadi berbagai positif, mengubah semua sifat buruk yang ada dalam diri kita menjadi sifat yang baik dan bertanggung jawab, mengubah orang yang tidak percaya kepada kasih dan kekuasaan Allah. Manusia yang hidup dalam pengharapan akan mampu hidup sebagai manusia baru, di mana semua pikiran, perkataan, serta perbuatannya sesuai dengan perintah Allah. Baik, terima kasih teman-teman. Ketiga, menyampaikan hasil diskusi. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang dimana pertanyaannya tuliskan bagaimana peran Roh Kudus dalam pembaharuan hidup. Hasil diskusi kami ada 3 peran Roh Kudus dalam pembaharuan hidup. Yang pertama, peran Roh Kudus yaitu anggota dari tubuh ketuhanan yang memberikan kesaksian tentang Bapa surgawi dan Yesus Kristus. Dia adalah sumber dari kesaksian dan wahyu pribadi. Dia dapat memimpin kita dalam keputusan kita dan melindungi kita dari bahaya jasmani dan rohani. Peran kedua, sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Roh Kudus menuntut orang beriman agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Peran ketiga, bahwa Roh Kudus membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Roh Kudus menguduskan orang percaya. Roh Kudus memenuhkan orang percaya, dan Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Yang kedua, tuliskan yang dimaksud dengan manusia baru. Manusia baru ini adalah manusia yang telah dilahirkan kembali, yang artinya pembaptisan atau pertobatan yang dulunya takluk kepada dosa dan telah digantikan oleh manusia baru yang hidup dalam Kristus. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih teman-teman. Dan untuk terakhir menyampaikan tanggapannya atau hasil diskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan 1. Sifat-sifat manusia baru berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 32. Jadi menurut pendapat kami, sifat-sifat manusia baru yaitu meninggalkan kehidupan lama, membuang dusta, menahan amarah, tidak melakukan pencurian, tidak berkata kotor, memiliki sifat yang sabar dan lemah lembut terhadap sesama, dan tidak melakukan fitnah atau penghinaan. Nomor 2, tuliskan apa yang dimaksud dengan manusia baru. Jadi pendapat kami yaitu manusia baru adalah manusia yang sudah meninggalkan kebiasaan buruknya dan memulai kehidupan yang baru, yang dimana dia berubah dalam segala pola sifat yang tidak dikehendaki Allah, tetapi membangkitkan kembali perilaku yang baik. Manusia baru ini bukan berarti kembali dilahirkan, melainkan dilahirkan kembali dengan hidup yang telah meninggalkan kebiasaan lamanya. Baik, terima kasih tepuk tangan. Nah, jadi semua hasil kelompoknya luar biasa. Jika ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, maka saya berikan waktu bertanyakan kepada yang lain. Ada yang masih belum. Untuk kelompok
kelompok 1 dulu, ada yang mau bertanya? Kalau pertanyaannya kalau tidak ada ya kita. Ada yang mau bertanya? Ya, kelompok lain kelompok 1. Ya, gimana? Coba kembali dibaca tentang jawaban nomor 2. Ya, silakan dibaca ulang. Tuliskan yang dimaksud dengan manusia baru. Jadi manusia baru ini adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di mana orang-orang percaya kepada Kristus memiliki kedudukan baru, yaitu dari kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal dan manusia yang terus diperbaharui. Yang dimaksud dengan diciptakan oleh kehendak Allah itu, apakah itu manusia lama atau manusia baru? Tadi tulisan tadi manusia yang diciptakan dengan kehendak Allah. Yang artinya di sini manusia lama itu ditinggalkan, jadi diciptakan kembali manusia baru yang dimana menurut kehendak Tuhan yang artinya yang dipindahkan dari kebinasaan menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi diciptakan kembali. Ia dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Ya, sudah dengar tadi penjelasannya, ada yang mau apa? Bagaimana proses maksudnya yang maksud Yesus dilahirkan air dan roh itu gimana? Ada? Ada yang lain? Atau ada kelompok yang lain bisa membaca itu? Apa maksud Yesus dilahirkan dari air dan roh? Kan cakapan kita apa gimana? Kan dalam percakapan itu, ya, sebagaimana kelompok tadi, Nikodemus bertanya kepada Yesus, ya kan? Yesus menjawab, kalau engkau mau masuk surga maka engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Lalu bingung Nikodemus, dia berkata, sebagaimana saya sudah tua, kan itu ceritanya, mungkin lagi. Jadi maksudnya dilahirkan dari air dan roh itu artinya yang pertama menerima Yesus, itu kan kelompok ya. Atau ada yang menerima kapan? Yang kedua harus ada Roh Kudus di dalam dirinya. Yang ketiga harus dibaptis oleh Roh Kudus seperti Yesus juga dibaptis. Betul ya. Atau ada tanggapan lagi? Ini Bang Bano gimana? Menurut kamu? Nah ini dilahirkan dari air roh itu apa maksudnya? tadi kan bilang bertanya yang maksudnya diciptakan kembali itu bagaimana? Jadi maksudnya yang diciptakan kembali itu bukan secara jasmaninya, tetapi rohaninya. Dan ketika dia telah dilahirkan kembali melalui air dan roh, dia telah menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Berarti di apa jawabannya itu sama dengan dibaptis. Ya, air dan roh. Berarti dibaptis. Air dan roh. Iya. Apakah kalau dari dibaptis sama dengan dia telah menjadi manusia baru atau tidak? Iya. Bagaimana jika dia dibaptis tidak meninggalkan perilakunya? Nah itu salah satu kebiasaan manusia lama yang masih melekat pada manusia sekarang itu ya masih tidak bisa meninggalkan sifat-sifat dari kebiasaan manusia lama. Nah cara kita agar bisa meninggalkan sifat-sifat manusia lama adalah menerima Yesus dalam hati kita. Seperti tadi telah diberikan di gambar di slide. Ketika manusia baru telah dikuasai oleh Roh Kudus dan telah menerima Yesus dalam hatinya, maka semua sifat-sifat lama tersebut akan
hilang dan pergi dan akan terus mencoba, namun Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita yang selalu percaya kepadanya. Nah, saya bilang cara-caranya. Ya, tapi yang tadi ditanyakan, apakah orang yang telah dibaptis itu udah fix menjadi manusia baru? Nah, di situ kan membutuhkan proses. Di sini kan di pertanyaan juga disebutkan dikatakan bagaimana proses menjadi manusia baru. Itu tidak langsung, namun secara jika dikatakan ya manusia telah dibaptis dan telah menjadi manusia baru, tapi secara batin dia masih belum bisa meninggalkan sifat-sifat yang lama. Berarti kesimpulannya, jika orang sudah dibaptis, dia melakukan kebiasaan yang lama, contohnya dosa, dia tetap disebut sebagai manusia baru. Ya. Yang lain ada salah apa? Yang bisa menolak. Ya. Menurut saya, kalau dibaptis itu kan cuma kita lihat. Ya, silakan memberikan refleksi selanjutnya. Ini saling berbagi bukan saling berbagi. Jika menurut saya sendiri, dibaptis itu bisa saya bilang sebagai mayoritas atau kebanyakan. Tapi jika disebut sebagai manusia baru, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Tentunya merubah pola pikiran kita, sifat kita, dan juga dosa-dosa kita yang lama. Jika kita contohnya manusia lama dibaptis dan menjadi manusia baru, itu saya rasa tidak bisa. Karena dia pun dibaptis, kalau dia melakukan kebiasaan yang lama, dia disebut sebagai manusia lama. Baru disebut sebagai manusia baru, kalau dia betul-betul berubah, dari kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya ada juga orang buruk, contohnya dibaptis jadi orang baik, itu bisa disebut sebagai manusia baru. Dan juga orang baik, ada pertanyaan, orang baik dibaptis, apakah dia bisa menjadi orang baru? Bisa. Kenapa? Karena orang baik itu tidak semuanya itu sempurna. Jadi kalau dibaptis, dia bisa menjadi lebih baik lagi, bukan menyempurnakan kesalahan sebelumnya. Jadi orang-orang itu intinya tidak harus dibaptis lalu disebut sebagai manusia baru. Ya, mantap. Jadi semua yang kalian sampaikan itu kita arahkan. Air dan roh itu maksudnya air Yesus itu adalah air atau sumber kehidupan. Yesus pernah berkata, aku adalah air kehidupan. Jadi barang siapa yang minum maka dia tidak akan haus lagi. Jadi dalam kita menjadi manusia baru, standar pertama itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak semua orang memang dibaptis itu sudah air baru. Tapi baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Ya, dikaitkan dari air. Roh itu artinya Roh Kudus. Ketika Yesus selesai dibaptis, maka turunlah merpati ke atas Yesus. Lalu itu menandakan Roh Kudus. Jadi artinya di sini air itu tidak hanya sebatas baptisan, tetapi dia juga menandakan lambang tentang Yesus Kristus. Baik, ada lagi. Nah, untuk kelompok lain ada pertanyaan, mungkin seputar manusia baru ini ya. Ya, kita karena pembahasan kita walaupun diskusi kelompoknya kembali kepada manusia baru. Atau ada sanggahan? Atau ada pendapat baru? Kelompok lain? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4. Nah, jadi semua yang kita sudah kalian sampaikan tadi dalam kegiatan kelompok, kalian sudah menyimpulkan di situ tentang manusia baru. Jadi manusia baru artinya kalau kita melihat di gambar ini tadi kan sudah dapat kesimpulannya sebenarnya. Artinya ada perubahan. Jadi semua yang kita sudah kalian sampaikan tadi dalam kegiatan kelompok, kalian sudah menyimpulkan di situ tentang manusia baru. Jadi manusia baru artinya kalau kita melihat di gambar ini tadi kan sudah dapat kesimpulannya sebenarnya. Artinya ada perubahan. Tetapi mari kita simpulkan bersama-sama tentang manusia baru. Pemahaman tentang manusia baru bisa dilihat di atas, yang memiliki anugerah keselamatan dalam pengampunan dosa sering disalahartikan sehingga muncul gambaran yang keliru. Maraknya pengajaran radikalis dan grace atau hypergrace juga mempengaruhi pemahaman yang benar tentang manusia baru yang dimilikan.
sehingga muncul konfrontasi berbagai kalangan. Bagaimana menjadi manusia baru itu menurut Alkitab masih relevan di era milenial. Metode penelitian dengan kajian tapi konsep manusia baru dalam perjanjian baru yaitu manusia yang telah percaya akan penebusan Kristus atau disebut dengan lahir baru. Itu yang pertama. Jadi artinya percaya kepada Yesus dulu. Harus orangnya percaya kepada Yesus. Ya. Karena kalau tidak itu maka tidak akan terjadi. Lahir baru kan sekedar saya cinta Yesus. Berbeda cinta Yesus percaya Yesus. Kalau cinta ya bisa karena dia suka. Tapi kalau percaya itu artinya menerima dia di dalam hatinya. Setelah itu apalagi? Kekristenan bukan sekedar kita percaya Tuhan, tetapi bagaimana menjalankan hidup sebagai orang Kristen. Manusia dalam perjanjian baru merupakan manusia yang telah ditebus. Ketika percaya kepada Yesus, maka Roh Allah ada dalam orang percaya. Atau mengatakan bahwa kamu adalah bayi suci dan Roh Allah ada di dalam dirimu. Ya. Nah, jadi akan menolong agar manusia baik tumbuh, jiwa dan rohani semakin diperbarui sehingga kapan dan dimanapun manusia baru itu sangat penting. Jadi manusia baru di sini adalah manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya. Nah, jadi dalam pembelajaran kita pada hari ini menjadi kesimpulan kita tentang manusia baru. Ya, jadi manusia baru. Baik. Dalam pertemuan ini setelah kita mempelajari tentang manusia baru, kira-kira ada nggak yang masih menjadi manusia lama di sini? Tidak. Ya. Atau ada yang belum menerima Yesus? Ingat, standar tadi menjadi manusia baru harus pertama menerima Yesus. Ada nggak yang sudah menjadikan itu bukan cinta Yesus? Berbeda cinta Yesus dan cinta itu bisa pakai kalungnya, kalung tajam, namanya karena cinta. Tapi menerima itu artinya menempatkan dia di dalam hati. Sehingga ada yang kayak gini tadi. Berarti orangnya cicinya ada di dalamnya ada Alkitab. Ini di luar ininya tadi. Iya. Kalau yang lama tadi dia cinta Yesus, tapi apa yang ada? Ya, memang dia tahu firman Tuhan, dia pikirkan, ya kan, dia tahu Roh Kudus. Tapi di dalam hatinya siapa? Makanya firman Tuhan bilang apa? Isunasura Rabeweni ya, lihat tentunya ada di Surabaya. Ular, lambang kebajikan. Ini harimau, lambang apa? Pecah. Banyak sekali lambang-lambang ini lambang. Ada kesombongan di situ kan? Tapi kalau di sini ini jadi di luar mana yang di luar dikasih? Kalau orang sudah menjadi manusia baru berarti di luarnya ada di dalamnya ada di sini salibnya. Kalau hanya di sini salibnya ini namanya cinta. Tapi di potensi lahir baru atau lahir baru ini di dalamnya Roh Kudus. Firman Tuhan, mulai dia merenung. Jangan mengucapkan saksi dusta. Kita itu dia. Dalamnya ada Kristus. Ini sesuai dengan firman Tuhan bahwa kamu adalah baik suci. Roh Allah ada di dalam dirimu. Ada Roh Kudus dalam hatinya, bukan di luar ya. Nah, jadi kira-kira siapa yang ada di gambar pertama? Masih ada gambar pertama dalam hatinya. Siapa? Coba jujur saja dulu. Saya masih ada ini Pak. Ada berarti masih manusia? Berarti perlu apa kalau berkali gitu? Menerima Yesus. Menerima Yesus. Silakan tutup mata. Terus susu di koper saya. Doa. Ikuti Bapak berdoa. Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini saya sudah belajar tentang manusia baru. Dan saya percaya bahwa selama ini dalam hati saya masih ada manusia lama. Seperti
tentang bagaimana manusia baru bertanggung jawab dalam lingkungan sekitar, tanggung jawab manusia baru dalam lingkungan. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Semua di malam ini tadi dikumpulkan dan selesailah pembelajaran kita. Silakan istirahat. Baik, selamat siang. Siang, Pak. Kumpul ya. Oke Pak. Siap. Gimana Pak Mulana? Sekarang siapa yang Sudah? isi lengkap? Dari kumpul semua? Sudah. Tinggal satu lagi. Sudah. Yes. You are ready? Okay. Bisa terus stop. No free. Baik, silakan istirahat ya. Karena tadi nanti ini waktu istirahat dulu. Ya.